Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Octavia, mahasiswa Tadris Biologi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi gen, di mana interaksi gen itu merupakan penyimpangan hukum Mendel yang menghasilkan rasio fenotip berbeda-beda yang tidak sesuai dengan hukum Mendel itu sendiri. Di mana di dalam interaksi gen itu terdapat salah satunya epistasis resesif. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk menentukan rasio fenotip dan genotip dari hasil interaksi gen pada epistasis resesif. Nah, kemudian didapatkanlah rumusan masalah yaitu bagaimana hasil rasio fenotip dan genotip dari hasil interaksi gen pada epistasis resesif. Kemudian langkah selanjutnya adalah hipotesis atau dugaan sementara, di mana kita dapatkan dugaan sementaranya itu rasio fenotip F2 pada epistasis resesif adalah 9:3:4. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah rancangan percobaan, di mana rancangan percobaannya di sini itu pertama menentukan genotip parental, kemudian dilakukanlah pemisahan gamet, setelah itu dilakukanlah persilangan yang dibantu dengan papan catur yang bertujuan untuk mengetahui rasio fenotip F2 pada epistasis resesif. Kemudian setelah kita melakukan rancangan percobaan, selanjutnya itu melakukan percobaan, yaitu menyilangkan mencit yang berwarna kelabu dengan mencit yang berwarna yang albino, di mana A itu menunjukkan kelabu, A kecil itu menunjukkan hitam, C besar itu menunjukkan pigmentasi normal, dan C kecil itu menunjukkan albino. Di mana didapatkan parentalnya yaitu A besar, C besar itu menunjukkan kelabu, dikalikan silangkan dengan A kecil, C kecil itu menunjukkan albino. Kemudian terjadilah pemisahan gamet, di mana A besar, C besar itu terdapat gamet A besar dan C besar. Sedangkan A kecil, C kecil itu didapatkan gamet A kecil dan C kecil. Kemudian didapatkanlah F1-nya yaitu A besar, A kecil, C besar, C kecil yang menunjukkan warna kelabu. Kemudian dari F1 ini didapatkanlah gamet jantan dan betina yang mana terjadi perkawin silang, yaitu menghasilkan A besar, C besar, A besar, C kecil, A kecil, C besar, dan A kecil, C kecil. Nah, setelah didapatkan F1 dan gametnya, kemudian kita lakukan perkawinan silang antara gamet jantan dan gamet betina, di mana didapatkanlah F2-nya, dan perkawinan silang ini menggunakan papan catur, di mana A besar, C besar dikawin silangkan dengan A besar, C besar menghasilkan A besar, C besar, C besar, dan A besar, C kecil dikawin silangkan dengan A besar, C besar menghasilkan A besar, C besar, C kecil, begitupun selanjutnya. Dari percobaan ini didapatkanlah genotipnya 9A besar, C besar itu menunjukkan kelabu, 3A besar, C kecil itu menunjukkan albino, 3A kecil, C besar itu menunjukkan warna hitam, 1A kecil, C kecil itu menunjukkan albino. Di mana didapatkan juga fenotipnya, kelabu itu berjumlah 9, hitam itu berjumlah 3, albino berjumlah 4. 4 di sini dari 3A besar, C kecil, dan 1A kecil, C kecil. Kemudian tahapan selanjutnya itu analisis data. Dari data di atas dapat didapatkan hasil persilangan dari mencit kelabu dengan mencit albino, yaitu kelabu sebanyak 9, hitam itu sebanyak 3, dan albino itu sebanyak 4, yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan 9:3:4. Kemudian dapat kita simpulkan dari hasil percobaan kita bahwasannya hipotesis yang telah kita tentukan tadi, yaitu rasio fenotip F2 dan pada epistasis resesif yaitu 9:3:4 adalah benar. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.